Bismillahirrahmanirrahim. Ibtada'tu wa alaihi tawakkaltu fi jami'i umuri. Hamdul hamdi ahaqqu mahamidil haq wa ahmaduha fi majami'is sidqi wa ajma'u manahijil muhaqqiq al-muhiq wa haqqul haq an yuhmada bil ahra wal ahaq wa yusaddaqa fil a'la wal asyaq wa yu'badu bi khalisil ubudiyah wa riqi an saibatir rububiyah wa saniatil huriyah wal itqi huwal hamidu dzatahu bi dzatihi fi dzatihi wa haqaiqi dzatihi bi raqaiqi asma'ihi wa sifatihi fi hadaiki hadrati tajaliyatihi wa daqaiki nisabi darajatihi wa sallallahu ala Muhammadin wa ahli baiti thayyibin tahirin wa ashabil muntajabina mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap orang akan merasakan kematian, akan mencicipi kematian. Sesungguhnya kalian hanya akan diberi pahala pada hari kiamat. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan palsu. Shadaqallahul aliyul azim. Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sering-seringlah mengingat penghancur kesenangan. Seseorang bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kematian. Tidaklah seorang hamba mengingat kematian, melainkan dunia yang luas menjadi sempit terbatas, dan kesulitan pun menjadi mudah. Nabi Muhammad juga bersabda, kematian adalah penebus setiap muslim. Hadiah orang beriman adalah kematian. Jadi kematian itu sebetulnya adalah hadiah bagi orang-orang mukmin. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Kematian datang dengan segala yang ada padanya. Kematian datang membawa kelapangan, ketenangan, dan tidur yang diberkati menuju surga yang tinggi bagi para penghuni tempat yang kekal. Berkat amal-amal mereka selama di dunia. Imam Ali alaihissalam pernah berkata, tidaklah kematian menjadi benar-benar berat bagi orang yang memang telah mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Kematian membuat kita siaga, waspada, dan selalu siap menghadapi hal yang paling penting dalam kehidupan, yang paling dahsyat dalam kematian, dalam kehidupan ini, yang akan mengantarkan kita pada alam yang lain, pada alam yang berbeda. Waliullah Imam Muhammad Baqir juga berkata, perbanyaklah mengingat kematian, karena sesungguhnya tidaklah seseorang manusia banyak mengingatnya, kecuali ia akan zuhud terhadap dunia. Ia akan hati-hati dengan kesenangan, dengan kenikmatan dunia. Ia akan zuhud, ia akan wara', ia akan bisa menjaga diri, mengendalikan diri, menahan diri. Dan itu adalah puncak kebijaksanaan. Maksim atau hikmah kebijaksanaan yang hilang di era ini adalah menahan diri. Menahan amarah, menahan emosi, menahan keinginan, dan menahan hal-hal yang. Waliullah Imam Ja'far Shadiq berkata, jika kamu memikul jenazah,
anggaplah seakan-akan kamu yang dipikul, ya kamu yang dibawa. Dan seolah-olah kamu meminta kepada Tuhanmu agar dapat kembali ke dunia. Lalu Dia mengabulkannya. Maka perhatikanlah apa yang akan kamu mulai. Beliau juga melanjutkan, ajib sekali, aneh sekali. Ada orang-orang yang ditahan dari awal hingga akhir, kemudian mereka dipanggil agar pergi. Jadi sebagian dari kita mungkin ditahan, masih hidup, kawan yang lain sudah meninggal, orang lain sudah dipanggil, saudara, keluarga, teman sudah meninggal, tapi kita masih ditahan. Namun kemudian, kalau kita dipanggil, kemudian mereka dipanggil agar pergi, tetapi mereka justru bermain-main. Ini aneh. Karena kita selalu menganggap bahwa yang akan mati adalah orang lain, teman yang lain, keluarga yang lain, sahabat yang lain, guru yang lain, murid yang lain, bukan kita. Dalam kitab Misbah Asy-Syariah, Waliullah Imam Ja'far As-Shadiq berkata, mengingat kematian akan mematikan syahwat dalam jiwa, mencerabut tumbuh-tumbuhan kelengahan, menguatkan hati terhadap janji-janji Allah. Kadang-kadang kita tidak yakin dengan janji-janji Allah. Kita ragu, kita skeptis. Itu karena kita jarang mengingat kematian. Melembutkan kekerasan, mematahkan janji-janji palsu, mematahkan nafsu, memadamkan api keserakahan kerakusan. Api keserakahan kerakusan inilah yang akan menciptakan depresi, menciptakan stres ya, di dunia, serta memandang rendah terhadap dunia. Orang yang tidak mengambil pelajaran dari kematian itu usahanya akan sedikit. Usahanya akan melemah, amal-amalnya akan melemah, tidak yakin, selalu ragu, selalu pesimis, dan akan melahirkan kelemahan-kelemahan yang lain. Beliau juga bersabda, kematian adalah persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Jadi kita akan sampai pada persinggahan pertama, tempat yang pertama, sebelum melanjutkan tempat-tempat yang lain di hari akhirat itu. Orang yang dimuliakan di persinggahan pertama itu beruntung. Beruntunglah, berbahagialah orang yang dihantarkan dengan baik pada persinggahan pertama itu, pada tempat pertama, atau pada transit pertama. Jadi setelah kematian itu kita akan transit pertama. Nanti ada transit kedua, transit ketiga, dan sampai tujuan yang terakhir, tempat yang terakhir. Rasulullah juga mengatakan, kematian adalah sesuatu yang paling dekat dengan keturunan Adam. Alangkah beraninya manusia terhadap dirinya, dan alangkah lemahnya di antara makhluk-makhluk yang lain. Karena dia selalu direnggut kematian, dihancurkan kematian, diambil dari dunia, dan diusir dari dunia secara tiba-tiba. Namun, kematian bagi orang mukmin adalah keindahan, kebahagiaan, keselamatan. Karena pada kematian terhadap keselamatan untuk orang-orang yang ikhlas. Mereka orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mencintai para nabi, para aulia, ahlul baitnya akan merindukan. Karena mereka akan bertemu di sana dengan orang-orang yang mulia.
Orang yang merindukan kematian akan merindukannya, dan orang yang membenci akan membencinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang menyukai perjumpaan dengan Allah, maka Allah menyukai perjumpaan dengannya. Hanya dengan kematian kita akan berjumpa dengan Allah secara aktual. Karena itu, seorang mukmin akan selalu menyukai kematian. Menganggap itu adalah sebuah kebaikan, nilai positif bagi kehidupan. Dan siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah membenci perjumpaan dengannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.